Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tegar Saputra dengan NIM 2311284. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang Systemic Functional Linguistics atau yang sering kita sebut sebagai SFL. Nah, SFL sendiri adalah sebuah pendekatan tata bahasa yang tidak hanya melihat bahasa sebagai sebuah aturan, namun juga melihat bahasa sebagai alat komunikasi untuk membuat makna dalam kehidupan sosial. Nah, jadi di sini kita tidak hanya belajar bagaimana sebuah kalimat dibentuk, namun juga belajar kenapa kalimat itu dipakai. Systemic Functional Linguistics dikembangkan oleh seorang ahli bernama M.A.K. Halliday. Nah, menurut Halliday, bahasa merupakan research for making meaning, yang artinya setiap kita berbicara atau menulis sesuatu, di situ kita memilih kata dan juga memilih struktur. Dan setiap pilihan itu memiliki fungsi dan juga makna. Berbeda dengan grammar tradisional yang hanya berfokus pada benar atau salah, SFL fokus pada pemilihan kata atau pemilihan kalimat sesuai dengan konteks. Contohnya, she closed the door. The door was closed. Nah, dua-duanya memiliki grammar yang benar, namun memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, berfokus pada seorang pelaku. Yang kedua, berfokus pada sebuah tindakan. Menurut Halliday, setiap klausa menjalankan 3 fungsi sekaligus yang disebut metafunctions, yaitu additional metafunction, interpersonal metafunction, dan yang terakhir adalah textual metafunction. Additional metafunction berfungsi untuk merepresentasikan sebuah pengalaman dan juga sebuah realitas. Pada fungsi ini, bahasa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang terjadi, kejadiannya seperti apa, dan juga siapa yang terlibat. Contohnya yaitu, the student answered the question confidently. Nah, kalimat tersebut merepresentasikan sebuah pengalaman karena yang pertama ada pelaku atau ada siapa yang terlibat, yaitu the student. Yang kedua, ada kejadiannya, yaitu answer the question. Lalu menjelaskan bagaimana kejadian itu terjadi, yaitu answer the question confidently. Nah, disinilah kita masuk ke sistem yang disebut dengan transitivity. Dalam konteks SFL, transitivity bukan hanya sekedar pasif ataupun aktif. Transitivity memiliki 3 komponen utama, yaitu proses, participant, dan juga circumstance. Contohnya seperti, she is reading a book in the library. Pada kalimat ini, kita memiliki sebuah proses, yaitu is reading. Lalu kita memiliki sebuah partisipan, yaitu she dan juga a book. Lalu kita juga memiliki circumstance yang merupakan locational circumstance, yaitu in the library. Nah, jenis-jenis proses itu juga banyak loh teman-teman. Contohnya ada mental process, material process, dan juga relational process. Pada transitivity, kita melihat bagaimana sebuah pengalaman dikonstruksi melalui bahasa. Selanjutnya, kita masuk pada metafunction yang kedua, yaitu interpersonal metafunction. Fungsi ini berkaitan dengan hubungan sosial antara penutur dan juga pendengar. Di sini bahasa digunakan untuk bertanya, memerintah, menyatakan sikap, ataupun menilai sesuatu. Nah, interpersonal metafunction mencakup 2 hal, yaitu mood dan juga modality. Nah, mood sendiri menunjukkan tujuan interaksi dalam sebuah klausa. Contohnya, you finish the task, untuk menunjukkan kalimat deklaratif. Selanjutnya, do you finish the task?
untuk menunjukkan kalimat interrogatif. Lalu, yang terakhir adalah finish the task untuk menunjukkan kalimat imperatif. Nah, dalam struktur ini menunjukkan siapa yang memiliki kontrol dalam sebuah interaksi dan juga apa yang diharapkan dari seorang lawan bicara. Nah, untuk modality sendiri digunakan untuk mengekspresikan tingkat kepastian, kemungkinan, ataupun keharusan. Contohnya, she must submit the assignment. Ini menunjukkan sebuah kewajiban yang tinggi. Lalu, she should submit the assignment. Klausa ini menunjukkan sebuah saran atau kewajiban yang tidak terlalu tinggi. Lalu yang ketiga adalah she might submit the assignment. Klausa ini menunjukkan sebuah kemungkinan. Nah, modality sendiri menunjukkan sikap seorang penutur, bukan hanya sekedar fakta. Nah, kita masuk pada metafunction yang terakhir, yaitu textual metafunction. Fungsi ini disusun untuk mengatur sebuah pesan agar lebih koheren dan juga mudah dipahami. Untuk konsep utamanya yaitu theme dan juga rhyme. Theme sendiri merupakan titik awal dari sebuah pesan, sedangkan rhyme adalah informasi lanjutan daripada pesan tersebut. Contohnya yaitu the teacher explained the lesson clearly. Kita memiliki theme atau titik awal sebuah pesan yaitu the teacher. Selanjutnya kita memiliki rhyme atau informasi lanjutannya adalah explained the lesson clearly. Nah, untuk pemilihan theme sendiri itu mengatur apa yang ingin difokuskan oleh seorang penutur. Nah, demikian sedikit penjelasan tentang Systemic Functional Linguistics atau SFL. Sebagai penutup, SFL membantu kita untuk memahami bahwa bahasa merupakan sebuah sistem makna, bukan sekedar aturan. Sebuah klausa merepresentasikan pengalaman dan juga membangun hubungan dan juga menyusun pesan. Dengan memahami SFL, kita bisa menganalisis sebuah teks dengan lebih kritis, lebih kontekstual, dan juga lebih bermakna. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga sampai jumpa di video berikutnya.